Apa sumbangan Syahrir untuk Indonesia? Sedikit miris ya, Syahrir ini tidak seterkenal Bung Karno atau Bung Hatta ya, padahal jasanya luar biasa. Untung pada tanggal 9 Maret 2009, Tempo dalam kaitan 100 tahun kelahiran Syahrir mengangkat tema ini, jasa besar atau peran besar Bung Kecil. Setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, itu kondisi yang paling krusial ya dalam sejarah kita. Karena dunia belum mengakui ya. Saat itu Belanda berusaha memojokkan Indonesia karena Bung Karno itu memproklamasikan atas hadiah Jepang yang kalah perang. Nah pada saat itu atas kecerdikan Bung Hatta, ya, pemerintah kemudian berubah dari presidensial ke parlementer dan menunjuk sosok-sosok yang selama ini tidak berkolaborasi dengan Jepang. Sosok-sosok bawah tanah. Ada dua calonnya itu, Tan Malaka dan Syahrir. Tapi Bung Hatta lebih mengenal Syahrir, ya. Sehingga Bung Karno setuju mengangkat Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia di usia 33 tahun. Pertama kali tentu saja adalah mengimagekan sesuatu yang baik dan benar tentang Indonesia. Yang kedua dalam pikiran Bung Syahrir itu bagaimana merubah strategi dari perang gerilya diperkuat dengan perjuangan diplomasi. Indonesia dituding anti kulit putih, maka Syahrir menikahi wanita keturunan Belanda. Kemudian dibilang bahwa wah, orang Indonesia, pemimpin Indonesia atau para ini itu anti perempuan, tidak menghargai perempuan. Maka Syahrir mengangkat Maria Ulfah Santoso menjadi menteri wanita pertama. Nah, yang paling luar biasa ya, adalah yang disebut diplomasi beras. Ya. Pada saat itu tahun 46 itu India itu sedang dilanda kelaparan karena gagal panen. Indonesia mengirim beras bertonton, sementara propaganda Belanda Indonesia itu dipimpin oleh sosok-sosok yang tidak ngerti cara bernegara. Karir yang paling besar dari Bung Syahrir adalah perjanjian Linggarjati. Posisi Indonesia sangat lemah. Bung Syahrir berusaha meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta, mereka akhirnya menerima. Karena ini adalah titik awal, belum final. Ini banyak yang tidak setuju. Benar saja ya, Belanda melanggar ya perjanjiannya karena dia melakukan agresi kedua. Agresi kedua, maka Bung Syahrir waktu itu sudah tidak jadi Perdana Menteri, tapi dia jadi duta keliling ya. Itu berhasil menembus barikade Belanda dan berhasil sampai ke New York ya, sampai ke PBB atas bantuan Nehru ya. Dalam sidang di PBB, Bung Syahrir berpidato luar biasa. Syahrir bercerita bagaimana Indonesia itu sudah tumbuh ratusan tahun kita sejak zaman ke Majapahit, tapi harus jajah oleh Belanda. Setelah perjanjian Linggarjati diperbarui perjanjian Renville yang makin baik, perjanjian Romeroyen yang makin baik lagi, akhirnya finalnya seluruh wilayah Indonesia kembalikan dalam Meja Bundar, delegasi Indonesia dipimpin Bung Hatta, disetujui dan sepakati seluruh wilayah Indonesia itu, dari Sabang sampai Merauke itu, kembali ke wilayah negara Republik Indonesia.